Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan hasil dari analisis tasybih, majaz serta kinayah dalam Al-Quran Juz 13. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis tasybih dalam Juz 13, yakni dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14 yang berisi mengenai perumpamaan orang yang berdoa atau beribadah kepada ilah-ilah selain Allah. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablughwa fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Berikut analisisnya. Yang pertama yakni kategori tasybih. Dalam ayat tersebut termasuk dalam tasybih mursal karena ada tasybihnya ditunjukkan secara jelas. Kemudian alasan kewacanaan tasybih. Orang yang menyekutukan Allah misalnya dengan menyembah berhala dalam ayat ini diumpamakan dengan pernyataan kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablughwa fahu wa ma huwa bibalighi. Seperti orang-orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Dalam menanggapi perumpamaan ini, Ali bin Abi Thalib memberi pengertian seperti orang yang mengambil air di pinggir sumur dengan menggunakan tangannya. Sedangkan ia tidak dapat menemukan lontar sebagai wadahnya. Lalu bagaimana caranya air tersebut sampai di mulutnya? Para mujahid berpendapat bahwa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablughwa fahu wa ma huwa bibalighi dipahami sebagai seseorang yang menjulurkan tangannya kemudian menyuruh air itu datang dengan sendirinya. Bukankah suatu kepastian bahwa air itu tidak akan pernah datang? Pendapat lain menyatakan bahwa hal ini seperti seseorang yang menggenggam air. Apa mungkin ia dapat mengendalikannya dengan tangannya? Tentulah tidak. Makna dari pernyataan di atas dapat dipahami jikalau seseorang mengulurkan tangannya ke dalam air dengan niat untuk mengambilnya, tentulah air itu akan habis sebelum dapat diminum. Bukankah ia sudah melakukan hal yang sia-sia? Sama halnya dengan kaum musyrik yang menyembah selain Allah, yang jelas-jelas tidak dapat mengabulkan atau memberikan apa yang mereka pinta. Selanjutnya, aspek estetika penggunaan tasybih. Setelah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya yang dapat disaksikan baik di waktu siang ataupun malam, yang hanya dapat diterima oleh mereka yang selalu bersyukur dan bertafakur mencari penyebab hal tersebut dapat terjadi, tentulah mereka akan sampai pada pemahaman bahwa pencipta alam ini ialah Tuhan yang kekuasaannya mutlak atas segala yang ada di dalam semesta ini, yang tidak pantas disekutukan dengan sesuatu yang lain, yang bahkan tak mempunyai kuasa atas dirinya. Sungguh perbuatan yang sia-sia, bukan? Selanjutnya analisis majaz dalam Al-Quran Juz 13. Di sini saya menemukan dalam Quran Surat Yusuf ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasyadiqun. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.
Kategori majas dalam ayat tersebut termasuk dalam majas mursal, yakni majas yang alaqohnya tidak menggunakan penyerupaan dengan jenis alaqoh berupa mahaliyah. Alasan kewacanaan penggunaan majas, penggunaan kata al-qaryah, sedangkan pada dasarnya makna yang dituju adalah penduduk negeri. Bukankah al-qaryah sendiri merupakan isim, yakni benda mati yang tidak dapat ditanyai. Kemudian aspek estetika penggunaan majas. Merujuk pada ayat di atas merupakan perkataan dari saudara tertua Nabi Yusuf yang tidak mau kembali sebelum ayah mereka mengizinkannya atau Allah memberi keputusan terhadapnya, sehingga ia berpesan pada adik-adiknya jika nantinya ayah mereka tetap tidak percaya dengan apa yang mereka sampaikan, maka hendaknya mereka mempersilahkan ayah mereka untuk bertanya pada penduduk negeri yang ada di sekitar tempat kejadian, karena cukup banyak yang menyaksikan tentang kebenaran insiden tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, yakni analisis kinayah. Saya menemukan dalam Quran surat Yusuf ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufu hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kami mengingati Yusuf sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Kategori kinayahnya yakni kinayah tatlub biha syufah dalam kata haradan, yaitu jenis kinayah yang apabila makna yang kita harapkan semisal dengan sifat. Kemudian alasan kewacanaan penggunaan kinayah haradan. Kata haradan, Qatadah menafsirkan kata ini dengan ketuaan. Ada banyak sekali para ulama yang mendefinisikan kata ini. Ada yang mendefinisikan sebagai rusak, tidak logis, usang, kembali ke masa lalu, masa belia, kurus karena sebuah kesedihan, kulit yang sampai lengket pada tulang, hilang mati atau binasa. Padahal pada dasarnya semua definisi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain, karena makna asli kata tersebut adalah adanya kerusakan pada organ tubuh dan akal karena disebabkan terlalu merasa sedih, terlalu merindu atau ketuaan. Aspek estetika penggunaan kinayah dalam salah satu kitab tafsir menjelaskan bahwa anak-anak dari Nabi Yakub bersumpah atas nama Allah karena mereka merasa sangat kasihan pada ayah mereka yang terus-terusan meratapi kepergian Nabi Yusuf dengan terus memanggilnya sampai beliau mengalami kerusakan badan atau akal yang disebabkan oleh kesedihannya itu. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa beliau itu sampai kehilangan penglihatannya, sehingga membuat beliau termasuk orang yang binasa. Bukan sebab mereka lancang mengatakan hal tersebut, namun mereka hanya tidak ingin ayahnya semakin terpuruk ke lembah kesedihan, meskipun yang sebenarnya mereka sendirilah penyebab dari insiden tersebut. Menurut seorang ahli tafsir abad 14 Hijriah bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'dal, dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir As-Sadal, menjelaskan bahwa putra Nabi Yakub merasa heran dengan ayahnya yang terus-menerus meratapi Nabi Yusuf dan selalu mengingatnya di segala kondisi sampai beliau mengidap penyakit berat. Maksud perkataan mereka ini adalah sampai Nabi Yakub menginjak usia senja, tak mampu melakukan apa-apa, sampai berkata pun tak mampu, atau termasuk orang yang binasa. Maksudnya beliau takkan pernah mampu untuk melupakan Nabi Yusuf karena beliau selalu mengingatnya dan meratapinya. Demikian tadi presentasi hasil analisis
Tashbih, majaz serta kinayah dalam Quran juz 13. Apabila ada kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak karena keterbatasan wawasan yang saya miliki, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.